Halo para pecinta film horor. Kali ini aku akan mengulas film horor lagi. Setelah di beberapa komen banyak yang request untuk ulas film horor. Kali ini aku akan mengulas film horor yang berjudul The Curse of La Llorona, yang artinya kutukan si La Llorona. Aduh, dari judulnya aja udah rada merinding kan ya. Film ini menceritakan tentang urban legend yang ada di Meksiko. Jadi di Meksiko sana kutukan La Llorona ini terkenal banget. Kok susah ya nyebutnya ya. Kalau di Indonesia wewek gombel gitu deh, atau kutukan mak lampir kali ya lebih tepatnya. Nah, film ini dirilis di tahun 2019 dan dibintangi oleh Linda Cardellini sebagai Anna Tate Garcia, Jane Lynn Kinchen sebagai Samantha Garcia, anaknya yang perempuan, Roman Cristoy sebagai Chris Garcia, itu anaknya yang laki-laki, Raymond Cruz sebagai Rafael Olvera atau pendetanya, Patricia Velasquez sebagai Patricia, ibunya, dan hantunya Marisol Ramirez sebagai La Llorona, dan pastinya banyak aktor dan aktris lainnya. Cus lah, mari kita kemon. Mari kita mulai aja filmnya yuk. Diawali pada tahun 1673 di Meksiko, terlihat seorang wanita yang paling cantik di Meksiko pada waktu itu dinikahi oleh seorang pria tampan dan kaya raya, yang pasti bukan aku ya, dan di mereka dianugerahi dua anak laki-laki yang imut, yang pasti juga bukan aku, karena aku tampan. Singkat cerita, perempuan ini mendapatkan suaminya berselingkuh. Jadi dia merampas semua hal yang berharga milik suaminya, termasuk kedua anaknya itu, dengan cara menenggelamkan mereka berdua ke danau. Aduh, serem amat ya ibunya ya. Dan disinilah film ini dimulai. Setelah 300 terlewati, setelah kejadian itu, tepatnya di tahun 1973, di Los Angeles ada seorang ibu yang bernama Anna yang single parent dari dua anaknya yang bernama Chris dan Samantha. Anna bekerja di organisasi perlindungan anak, atau kalau di Indonesia disebut KPAI, singkatan akronimnya itu adalah Komisi Pelindungan Anak Indonesia kalau nggak salah ya. Si Anna mendapat laporan bahwa anak sahabatnya bernama Carlos dan Thomas nggak pernah masuk sekolah. Lalu si Anna merasa khawatir dan menuju rumah sahabatnya itu. Sesampainya di sana, sahabatnya yang bernama Patricia Alvarez nggak mengizinkan Anna dan petugas lainnya masuk ke rumah. Tapi setelah bernegosiasi, Patricia pun memutuskan hanya Anna aja yang boleh masuk. Waktu si Anna masuk ke rumahnya si Patricia, dia pun bingung kok ada banyak lilin yang menyala di rumah Patricia. Sewaktu Patricia ke belakang menyiapkan minuman untuk Anna, penglihatan Anna pun teralihkan ke satu ruangan yang di pintunya ada simbol-simbol aneh. Dan Anna mencoba mendengarkan apa yang ada di dalam. Patricia pun melihat Anna sedang menempelkan kupingnya di pintu itu dan menyuruhnya untuk menjauhi pintu itu. Sembari emosi, Patricia pun membawa palu untuk menakuti Anna supaya Anna pergi. Tapi petugas yang di luar mendengarnya dan berusaha masuk dan menolong Anna. Petugas itu pun membawa Patricia pergi sambil dia berteriak dan memohon agar Anna nggak membuka ruangan itu. Namun Anna tetap membuka ruangan itu dan menemukan Carlos beserta Thomas di dalam sedang ketakutan. Segera setelah itu, Anna membawa kedua anak itu ke Komisi Perlindungan Anak, dan Anna melihat ada luka bakar di lengan Carlos dan bertanya apakah ibu mereka yang melakukannya, dan mereka jawab bukan, dan Anna pun terlihat semakin bingung. Malamnya, Carlos dan Thomas sedang tidur, dan Carlos terbangun melihat Thomas yang sedang berjalan menuju luar lorong di bawah lampu yang berkedap-kedip. Carlos memanggil Thomas berkali-kali, tapi dia nggak dengar. Thomas lalu menunjuk cermin dan Carlos melihat La Llorona sudah ada di belakang Carlos dan mau menculik mereka. Dan akhirnya Carlos dan Thomas pun sudah dibawa oleh hantu itu.
Malamnya Anna pun langsung mendapatkan laporan bahwa Carlos dan Thomas sudah ditemukan tewas di danau dan segera menuju tempat itu, dan Patricia pun menyusul dan terlihat sangat marah kepada Anna karena udah membuka ruangan tersebut. Dia sangat membenci Anna karena udah melarangnya untuk membuka ruangan itu, tapi tetap dibuka juga. Dia menutup pintu itu untuk menghentikannya. Lalu Anna pun bingung dan bertanya, menghentikan siapa? Lalu Patricia menjawab, La Llorona. anaknya Anna yang berada di dalam mobil bernama Chris penasaran dengan korban yang diketemukan di danau. Dia pun keluar dari mobil dan mencoba melihat dari kejauhan. Gak lama kemudian dia mendengar ada suara perempuan menangis. Dia pun mencoba mendekati sumber suara itu. Ternyata perempuan itu adalah La Llorona yang mencoba mengambil Chris dengan meraih tangannya. Tapi Chris berhasil melarikan diri dari genggaman tangan La Llorona. Tapi genggaman tangan itu meninggalkan bekas luka bakar di tangan Chris. Keesokan harinya, Samantha yang sedang berjalan-jalan ke belakang rumahnya, La Llorona pun juga datang nyamperin Samantha dan juga meninggalkan bekas luka bakar di tangan Samantha. Ketika Anna pulang, dia melihat luka bakar yang sama di tangan Samantha seperti Carlos dan Thomas sebelumnya. Ketika pemakaman Carlos dan Thomas, tetangganya Patricia bernama Rafael diam-diam masuk ke rumah Patricia dan mengambil bukti air mata La Llorona yang membekas di rumah itu. Besoknya Anna merasa bersalah dan menemui Patricia di kantor polisi dan meminta maaf. Amarah Patricia membuatnya mengutuk Anna agar La Llorona juga mengambil kedua anaknya Anna. Gak lama setelah itu, si Chris langsung diganggu La Llorona. Dan membuat Chris terluka cukup parah karena dia didorong oleh La Llorona ke tangga. Dan dia pun langsung dibawa ke rumah sakit oleh Anna. Setelah itu Anna bertanya ke Chris apa sebenarnya yang terjadi. Chris bilang kalaupun dia cerita nanti ibu pasti gak percaya. Dan Anna pun mulai mengatakan dia akan percaya dengan semua perkataan Chris. Lalu si Chris pun cerita dan kasih tahu ibunya bahwa dia melihat sosok wanita yang mengenakan baju pengantin di kamar Samantha dan mencoba menariknya sehingga meninggalkan luka bakar di tangannya. Ketika Chris lagi cerita, terdengar suara Samantha teriak dari kamar mandi yang minta tolong. Karena Samantha lagi ditenggelamkan oleh si Llorona. Anna pun bergegas menolong Samantha dan melawan Llorona. Dan Llorona meninggalkan bekas luka bakar juga di tangan Anna. Keesokan harinya, Anna ke gereja menemui pastor di sana dan memberitahu pastor itu apa yang sedang terjadi. Pastor itu langsung teringat kejadian dulu ketika dia mau memusnahkan sebuah boneka bernama Annabelle. Kalau kalian udah nonton film Annabelle pasti tahu ya. Pastor itu pun menyarankan Anna untuk menemui Rafael, tetangganya Patricia, yang ternyata dia adalah mantan pastor yang menggabungkan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan. Awalnya Rafael ogah untuk membantu Anna, tapi setelah dipikir-pikir lagi Rafael pun mau untuk membantu Anna. Dia pun menyarankan Anna untuk melakukannya malam itu juga. Dia membawa salib yang terbuat dari pohon api yang menjadi saksi ketika La Llorona melakukan bunuh diri dan membunuh anaknya. Dan ia juga membawa air mata La Llorona yang udah disucikan untuk melawannya. Malam hari pun tiba, semua lilin sudah dinyalakan dan La Llorona pun datang untuk mengambil Chris dan Samantha. La Llorona menyerang Anna dulu dan membuatnya pingsan. Lalu La Llorona menarik Chris keluar dan Rafael dengan sigap menangkapnya dan menyiram La Llorona dengan air matanya yang sudah disucikan. Setelah itu Rafael menggarisi semua celah masuk ke rumah dengan benih pohon api supaya La Llorona gak bisa masuk.
Tapi Samantha yang ingin mengambil bonekanya gak sengaja menggeser garis itu dan membuatnya menjadi terbuka. Dan Samantha pun ditarik Layorona ke kolam renang dan berusaha menenggelamkannya. Anna dengan sigap loncat ke kolam renang dan menyelamatkannya. Tapi dia malah diserang Layorona dan hampir mati. Lalu Rafael berdoa dan menyucikan kolam itu. Dan Layorona pun pergi dan mereka bisa menyelamatkan Samantha. Dan Anna mendapatkan liontin Layorona dari dasar kolam. Setelah itu Samantha terlihat seperti jiwanya gak berada di tubuhnya lagi. Dan Anna memutuskan untuk mengurung Chris dan Samantha di dalam ruangan. Dan Rafael mendoakan pintu itu supaya gak bisa ditembus oleh Layorona. Dan Anna memberikan liontin itu ke Chris untuk jaga-jaga. Patricia pun datang dan merusak garis yang menjadi penghalang Layorona masuk dan mengambil Chris dan Samantha. Anna melihatnya dan memohon ke Patricia untuk tidak membawa mereka. Patricia pun menembak Rafael dan membuatnya pingsan dan memohon Layorona untuk datang untuk mengambil Chris dan Samantha dan ditukarkan dengan kedua anaknya. Layorona pun datang mendorong Anna ke dalam ruang bawah tanah dan menguncinya dan segera menuju Chris dan Samantha. Mereka berdua lari ke gudang lantai atas untuk bersembunyi, tapi Layorona udah ada di atas dan segera mengambil mereka. Ketika Layorona mau mengambil Chris pun mengeluarkan liontin itu dan mengarahkannya ke Layorona. Dan Layorona terlihat tenang dan berubah wujud menjadi dirinya sendiri ketika dia hidup dulu, karena ia teringat liontin itu adalah pemberian anaknya dulu. Tapi ketenangan itu gak berlangsung lama karena dia melihat dirinya sendiri di cermin. Dia pun kaget dan membuat cermin itu retak dan kembali ke wujud iblisnya dan segera membunuh Chris dan Samantha. Karena jiwa seorang ibu, Patricia pun tersadar dan segera membantu Anna untuk melawan Layorona. Dan Rafael pun tersadar dan membawa salibnya untuk melawan Layorona. Dengan kekuatan Layorona, dia pun melemparkan Rafael dengan mudah. Sementara Chris dan Samantha berlari ke arah ibunya untuk berlindung. Ketika Layorona mau menyerang Anna dan anak-anaknya, Rafael segera melempar salib itu ke arah Anna. Dan Anna pun langsung menusukkannya ke dada Layorona dan membuat Layorona kesakitan dan musnah. Keesokan harinya matahari pun terbit dan Samantha udah tersadar dan jiwanya kembali ke tubuhnya. Dan Rafael pun pamit dan kembali ke rumahnya. Itulah akhir dari film ini. Kalau kalian mau cerita horor lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka dengan cerita ini silahkan share dan bagikan ke sosial media kalian supaya orang lain juga bisa mendengar cerita ini. Sampai di sini dulu ulasan kali ini. Sampai jumpa dan bye-bye.